di kantor RW 2023 di kantor RW 23 pukul 18.30 sampai pukul 10 malam. Yang ketiga, ada santunan anak yatim insya Allah akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 pada pukul 12.30 sampai dengan selesai. Demikian pengumuman yang telah disampaikan. Mohon maaf apabila ada ucapan maupun perbuatan yang kurang berkenan kepada jamaah sekalian. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz Wan Purnama untuk menyampaikan tausiahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asfil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Saudara-saudaraku kaum muslimin undangan Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah perintah Allah yang diwajibkan hanya kepada orang-orang yang beriman. Jika di siang hari ada orang yang tidak melaksanakan ibadah saum tanpa alasan syar'i, maka artinya dia tidak termasuk orang-orang yang beriman. Kewajiban puasa diberikan Allah kepada orang yang beriman itu 1 bulan setiap tahunnya. Diwajibkannya ibadah puasa atau saum Ramadan lamanya adalah 4 minggu, 720 jam, 43.200 menit. Waktu itu adalah waktu yang sangat berharga bagi mereka yang faham, bagi mereka yang beriman. Jika kita saat ini berusia 60 tahun dikurangi 10 tahun masa kanak-kanak, maka artinya sudah 50 tahun kita melaksanakan ibadah saum ini. Jika kita hari ini berusia 70 tahun dikurangi 10 tahun masa kanak-kanak, artinya kewajiban saum itu sudah kita laksanakan selama 60 tahun. Pertanyaan besar adalah, sudahkah ibadah saum yang kita laksanakan puluhan tahun itu memberikan perubahan yang signifikan terhadap keimanan, ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Itulah yang sulit dijawab, apalagi oleh orang lain. Diri sendiri pun sulit menjawabnya. Maka pantas kalau Allah memaklumkan asyamu li wa ana ajribihi. Siam itu untukku dan aku sendirilah yang akan memberikan balasannya. Memang secara letterlek tidak ada dalam Al-Quran dan hadis kira-kira supaya ibadah puasa diterima Allah itu bagaimana kisi-kisinya. Hanya secara umum saja dijelaskannya. Misalnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang berpuasa dengan imanan wa ihtisaban, maka akan diampuni segala dosanya. Tapi bagaimana wujud dan bentuknya tidak diceritakan. Oleh karena itu banyak orang berpuasa tetapi terjebak di dalam rutinitas puasa, sehingga puluhan tahun kita melaksanakan ibadah saum mungkin pahalanya tidak ada di hadapan Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Kan kita berharap dengan melaksanakan saum itu kita mendapatkan predikat nanti di akhirnya la'allakum tattaqun, yaitu ditempatkan di kemuliaannya sebagai orang yang bertakwa. Saudara-saudaraku kaum muslimin undangan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari tepuk dada tanya selera, apa yang menyebabkan
kita ragu-ragu apakah ibadah saum kita diterima oleh Allah itu setelah puluhan tahun itu. Bisa jadi tidak diterima. Karena apa? Pertama, kita tidak memahami makna ibadah saum itu sendiri. Seperti saum orang kebanyakan, kata Rasul. Lapar, dahaga dia dapatkan, pahalanya tidak didapatkan. Itu yang dikhawatirkan terjadi pada kebanyakan orang-orang yang berpuasa. Yang kedua, saum yang kita lakukan itu tidak bermakna bagi kita untuk meningkatkan 3 hal penting dalam hidup kita. Apa yang diajarkan saum dan penting untuk kita pahami dalam melaksanakan ibadah saum? Pertama adalah kesabaran, kedua adalah kepatuhan, dan yang ketiga adalah keikhlasan. Nah, bisa jadi kita tidak melaksanakan hal yang 3 itu, sehingga kita melaksanakan ibadah seperti orang kebanyakan melaksanakan ibadah saum. Dia hanya mendapatkan dahaga dan lapar saja di siang hari, tapi tidak bermakna apapun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa terjadi begitu. Bisa jadi yang kedua, saudara-saudara sekalian, kita tidak diterima ibadah saumnya itu karena kita banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran padahal kita mengetahuinya. Kan para ulama mengatakan pengetahuan seseorang terhadap sesuatu aturan belum pasti menunjukkan tingkat ketaatan dia terhadap apa yang diketahuinya itu. Tidak sedikit ahli hukum yang melanggar hukum. Tidak sedikit ahli agama yang melanggar aturan agama. Dan banyak perbuatan dosa yang dilakukan dengan sadar dan dia tidak merasa bersalah apa-apa. Penyebabnya adalah seperti apa yang difirmankan Allah, bahwa manusia tidak faham dan tidak berharap bahwa suatu saat kita akan dipertemukan dengan Allah. Ketika kita tidak berharap dan tidak bermimpi, tidak berharap bertemu dengan Allah, maka bisa jadi manusia akan melakukan pelanggaran demi pelanggaran karena tidak berharap bertemu dengan Allah dan tidak yakin akan dipertemukan. Padahal suatu saat setiap manusia ketika kita kembali ke akhirat pasti akan dipertemukan dengan Allah. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan setiap apapun amal yang kita lakukan. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin wal muslimat undangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya saum yang kita laksanakan mengajarkan kita kepada kepatuhan. Kepatuhan terhadap perintah Allah untuk kita lakukan, dan kepatuhan terhadap larangan Allah. Terhadap apapun yang dicegah, dilarang oleh Allah, kita patuh. Coba bisa bayangkan nanti di akhirat ada satu pintu yang khusus boleh dimasuki oleh orang-orang yang mendapatkan pahala puasa. Pintu itu namanya babu royan. Pintu royan yang tidak boleh dimasuki oleh amal ibadah apapun kecuali puasa. Karena Allah memberikan penghargaan kepada mereka yang imanan wahtisaban melaksanakan saum. Coba bisa dibayangkan, makanan yang ada di hadapan kita itu halal, minuman yang ada di hadapan kita itu halal, tetapi ketika Allah melarang jangan dimakan di siang hari sampai tiba berbuka puasa, maka kita rela ikhlas melakukan. Betapa Allah tidak mencintai orang yang ikhlas melaksanakan ibadah saum, memupuk kesabaran dalam dirinya dan meningkat kepatuhannya terhadap Allah, maka dia akan dirindukan surga. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat undangan Allah Subhanahu wa ta'ala, saum yang kita lakukan, sudah kita lakukan 12 hari barangkali, ada yang 13 hari, semua adalah penghambaan tertinggi bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Allah tidak mewajibkan saum ini kepada selain orang beriman. Kita adalah orang-orang yang diseru untuk melaksanakan saum. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman. Apa harapan bagi orang beriman melaksanakan saum? Suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, berkumpullah di dalam hambaku yang soleh, dan silahkan masuk ke dalam surgaku babur royan yang penuh kenikmatan. Mudah-mudahan saum kita tahun ini adalah
tahun yang kualitasnya terbaik dalam hidup kita. Anggap tahun ini adalah saum kita yang terakhir, sebab kita tidak mengerti, tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun depan. Oleh karena itu, sisa waktu saum kita, marilah kita jaga tingkatkan kualitas kita, agar saum kita memberikan dampak multiplier effect terhadap meningkatnya kesabaran, meningkatnya kepatuhan, dan meningkatkan keikhlasan kita untuk beribadah dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholi sunatan tarawih.